Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How's life today? I hope all of you in a good conditions. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah belajar mengenai expression of suggestion and opinion, today we will learn about descriptive text. What is descriptive text? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai descriptive text, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran descriptive text pada kali ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu dengan mempelajari descriptive text, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dapat melakukan monolog teks deskripsi sederhana dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, serta unsur kebahasaan sesuai konteks. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dapat menyusun sebuah teks deskriptif sederhana tentang orang, tempat, hewan, atau sesuatu dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada materi descriptive text ini. Sekarang kita akan beranjak pada description of descriptive text atau pengertian dari teks deskriptif. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau sesuatu secara khusus. Nah, kata khusus yang dimaksud di sini yaitu one and only in the world. Jadi, orang tersebut, hewan, tempat, atau sesuatu itu hanya ada satu di dunia ini. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari description of descriptive text, kita akan beranjak ke social function dari teks deskriptif atau fungsi sosial dari teks deskriptif. Sesuai namanya yaitu descriptive text, sebuah teks deskriptif mempunyai fungsi sosial yaitu untuk mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau sesuatu secara spesifik atau secara khusus. Nah, itulah social function dari teks deskriptif. Misalkan kita ingin membuat sebuah teks deskriptif mengenai tempat bersejarah, tentulah kita harus mengetahui generic structure atau struktur teks dari teks deskriptif agar kita itu tahu apa sih yang ingin kita tulis pada paragraf pertama dari teks tersebut. Nah, generic structure dari sebuah teks deskriptif itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Nah, jadi identification ini memuat pengenalan mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Misalkan kita ingin membuat sebuah teks deskripsi tentang Lawang Sewu Semarang. Tentu dalam paragraf pertama kita akan menulis mengenai letak geografis dari Lawang Sewu tersebut. Biasanya identification ini terdapat pada paragraf pertama dalam sebuah teks deskriptif. Nah, generic structure yang kedua yaitu description.
Description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Nah, jadi dalam description ini akan menjelaskan secara spesifik mengenai objek yang telah dideskripsikan oleh penulis. Misalkan seperti contoh pada sebelumnya yaitu mengenai Lawang Sewu, pada description ini penulis akan menuliskan secara spesifik mengenai objek tersebut atau mengenai objek Lawang Sewu seperti itu. Nah, itulah dua generic structure dari teks deskriptif yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menulis sebuah teks deskriptif. Selain itu, kita juga harus memperhatikan language features atau unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif jika kita ingin menulis sebuah teks deskriptif. Lalu, language features apakah yang ada dalam sebuah teks deskriptif? Nah, yang pertama yaitu specific participant. Specific participant atau has a certain object is not common and unique. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Jadi dalam sebuah teks deskriptif itu hanya mempunyai satu specific participant. Misalkan seperti contoh tadi yaitu Lawang Sewu Semarang, dalam sebuah teks deskriptif itu hanya mempunyai satu spesifik objek, tidak mungkin merembet ke objek-objek yang lain. Lalu, language features yang kedua yaitu using adjective and adverb. Adjective itu adalah kata sifat to clarify the noun. For example, beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Nah, adjektif di sini yaitu beautiful, handsome, famous, dan lain-lain. Tentulah kata-kata seperti itu atau adjektif ini sering kita jumpai dalam sebuah teks deskriptif. Lalu yang berikutnya yaitu using simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Jadi dalam sebuah teks deskriptif menggunakan simple present tense atau tense yang menceritakan untuk mengungkapkan sebuah fakta-fakta dari objek yang dideskripsikan. Nah, language features yang terakhir yaitu action verb, yaitu verbs that show an activity atau sebuah verb yang menunjukkan sebuah aktivitas. Contohnya run, sleep, work, cut, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari sebuah teks deskriptif. Nah, di sini terdapat sebuah contoh teks deskriptif mengenai Pink Beach atau Pantai Merah Muda. Dalam contoh ini terdapat dua paragraf dalam sebuah teks deskriptif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dalam sebuah teks deskriptif pada paragraf pertama yaitu adalah identification atau sebuah perkenalan dari objek yang akan dideskripsikan. Nah, identification di sini yaitu kalimat Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beach in Komodo Island, is Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Nah, itu adalah merupakan generic structure yang pertama dari sebuah teks deskriptif yaitu identification. Sedangkan untuk generic structure yang kedua yang merupakan description itu dimulai dari kata the pink color of its beach until for sea sport lovers. Itu merupakan generic structure yang kedua yaitu description, di mana pada paragraf tersebut
menjelaskan secara lebih rinci mengenai Pink Beach tersebut. Well, itulah penjelasan singkat mengenai descriptive text. Any question so far? Apakah ada pertanyaan atau hal yang dibingungkan mengenai descriptive text? Jika ada pertanyaan atau hal yang dibingungkan, silahkan bisa memberikan komentar pada kolom komentar dalam video berikut ini. Sekarang untuk mengasah pemahaman kalian terhadap materi kita kali ini, saya akan memberikan tugas yang nantinya bisa kalian download pada link berikut ini. Nanti link akan disertakan dalam deskripsi dari video ini. Nah, selesai sudah pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menggunakan kolom komentar untuk media kalian bertanya. Cukup sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.